Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Suryani Putri dengan NIM 3321060. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4 dengan mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Adapun materi yang pertama yaitu konsep teori produksi Islami. Produksi merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali oleh proses produksi. Produksi merupakan proses untuk menghasilkan suatu barang dan jasa atau proses peningkatan utility atau nilai suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor produksi seperti amal, kerja, modal, tanah dalam waktu tertentu. Selanjutnya, prinsip aktivitas produksi. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini adalah fondamen ajaran Islam. Prinsip ini mengatakan bahwa produsen melangsungkan kegiatannya karena ketundukannya kepada Allah dan termotivasi beribadah kepadanya. Selanjutnya, prinsip kemanusiaan adalah kewajiban manusia untuk menyembah Allah dan memakmurkan bumi. Implementasi prinsip kemanusiaan melahirkan konsekuensi. Kegiatan produksi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan hanya sebagian orang saja. Selanjutnya, prinsip keadilan merupakan implementasi hubungan sesama manusia berdasarkan keyakinan kepada Allah. Selanjutnya, prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Prinsip ini, Islam mengakui dan menghargai kebebasan manusia karena penciptaan manusia memiliki tujuan yang jelas. Materi yang kedua yaitu teori perilaku produsen Islam. Teori perilaku produsen dalam perspektif Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia di mana perilakunya diatur berdasarkan agama Islam. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh anggaran habis untuk konsumen, keseimbangan produsen tercapai pada seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi, dan setiap produsen akan berupaya mencapai tingkat produksi yang optimum. Materi yang ketiga, biaya produksi, yaitu pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud maupun bukan. Analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Dalam artian lain, semua pengeluaran perusahaan atau industri tersebut untuk mendapatkan atau memperoleh faktor-faktor produksi atau bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang akan diproduksi oleh perusahaan. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai segala aktivitas produksi. Biaya produksi diharapkan bisa maksimal, akan tetapi harus memahami secara integritas dengan hasil produksi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu efisiensi produksi dan skala ekonomi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria ini, yaitu meminimalisasi biaya yang sama dan memaksimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Dengan kriteria ini, mari kita lihat yang mana lebih efisien, sistem produksi dengan sistem bunga atau dengan sistem bagi hasil. Meminimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Untuk melihat ini, kita gunakan kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost sistem bagi hasil. Secara grafis, total cost sistem bagi hasil digambarkan dengan TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan dengan TCI. Terakhir, perbandingan konsep produksi Islami dan konvensional. Teori produksi konvensional adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang atau jasa. Untuk kegiatan dibutuhkan faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill. Tujuan produksi konvensional adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya.
teori produksi Islam. Menurut Kaf, dalam perspektif Islam, sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, materi, tetapi juga moralitasnya. Sebagaimana untuk mencapai tujuan hidup dalam agama Islam, yaitu kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan utama produksi dalam Islam adalah memaksimalkan maslahah produsen yang tidak hanya mengejar keuntungan maksimum saja, tetapi juga mengejar tujuan yang lebih luas, yaitu falah dunia dan akhirat. Mungkin sekian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.